Hamas rilis video pria Israel yang ditangkap di Gaza pada 2014. Kelompok militan Palestina Hamas merilis sebuah video yang menunjukkan seorang pria yang mereka sebut sebagai warga Israel yang ditahan di jalur Gaza. Gambar yang belum diverifikasi tersebut merupakan yang pertama dirilis sejak pria itu ditangkap pada 2014. Video tanpa tanggal tersebut menunjukkan seorang pria yang diidentifikasi oleh Hamas sebagai warga sipil Israel bernama Avera Mengistu duduk di depan dinding kosong berbicara selama sekitar 10 detik untuk meminta bantuan Israel. Pengungkapan video itu tampaknya merupakan upaya menekan Israel untuk melakukan pertukaran tahanan. Mengistu yang menurut keluarganya mengalami isu kesehatan mental melintas ke Gaza pada 2014 ditahan sejak saat itu. Identitas Mengistu belum dikonfirmasi oleh Israel, tapi saudaranya Ilan berkata bahwa pihak keluarga yang selamat 8,5 tahun sama sekali tidak mengetahui kondisi fisik dan mentalnya, percaya bahwa pria itu memang Mengistu. Ibu saya hampir menangis. Dia belum berhenti menonton video tersebut. Harapannya kebahagiaan besarnya adalah melihatnya pulang aman dan sehat, katanya kepada Reuters. Menanggapi video tersebut, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata bahwa Israel mengerahkan semua sumber daya dan upaya untuk membawa pulang warganya yang ditangkap dan menghilang. Kantor tersebut tidak berkomentar mengenai keaslian video tersebut. Dalam video itu, Hamas menyebut jenderal baru Israel yang dilantik secara resmi, tetapi tidak memberi rincian lebih lanjut mengenai kondisi Mengistu. Pada Juni tahun lalu, Hamas menyebarkan sebuah video berbeda yang menunjukkan warga sipil Israel kedua yang ditahan. Israel berkata bahwa Hamas menahan 2 warga sipil, 2 mayat tentara negara tersebut yang tewas dalam perang Israel Gaza 2014. Warga sipil yang ditahan diyakini melintas sendiri ke Gaza dengan alasan yang belum jelas. Dulu Israel pernah melakukan pertukaran tahanan dengan Hamas. Kasus paling terkenal adalah pada 2011 saat Gilad Shalit, seorang tentara yang diculik para militen dalam serangan lintas perbatasan pada 2006, ditukar dengan lebih dari 1.000 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel. Sirine meraung-raung di seluruh negeri pertanda situasi darurat tengah datang, pertanda negaranya tengah terguncang, pertanda bahaya datang, pertanda situasi darurat tengah mengancam. Tidur pun tidak tenang dan semua orang teriak minta pertolongan. Begitulah kira-kira kondisinya sekarang. Mereka tahu rasanya bagaimana hidup di tengah ketidakamanan dan bahaya perang yang melanda setiap saat. Suara sirine di mana-mana, itulah yang dialami Israel setelah mendapatkan serangan balasan dari jalur Gaza. Sirine berbunyi misil yang meledak di daerah perkotaan di Hadera, sebelah utara Tel Aviv. Suasana mendebarkan kala dengungan sirine menggema di perkotaan Israel itu. Terekam dalam video yang diposting oleh Russian Today seperti liputan6.com. Dalam video berdurasi 1,18 menit itu, terlihat orang-orang berlarian menuju ke satu tempat kala suara sirine terus meraung. Mereka yang masih berada di dalam angkutan umum juga buru-buru turun mencari tempat berlindung, mencari tahu ada apa gerangan. Sementara tidak sedikit warga Israel yang panik kala mengendarai sepeda motor atau mobil. Saking paniknya, bahkan seorang pengendara motor sampai menyelip di antara mobil karena buru-buru. Beberapa orang juga terlihat sibuk memegang ponsel, mungkin untuk mengabari keluarga atau sekedar mencari tahu ada apa. Sementara itu diberitakan sebelumnya, sirine meraung di Tel Aviv pada Sabtu setelah milisi Palestina di jalur Gaza menembakkan sejumlah roket ke arah Israel. Seorang koresponden AFP mendengar sirine itu berbunyi di selatan Tel Aviv setelah salah satu jurnalis lainnya melihat roket ditembakkan dari arah jalur Gaza. Militer Israel kemudian mengkonfirmasi bahwa sirine memang dinyalakan di daerah ke arah utara kota Tel Aviv. Di sisi lain, di masa lalu, sekelompok kecil warga Palestina di Lebanon kerap melepaskan tembakan sporadis ke Israel. The Time of Israel melaporkan angkatan bersenjata Israel menanggapi tembakan roket Selasa malam dengan artileri
Turki. Namun mereka tidak mengungkapkan apakah tembakan mereka mengenai sasaran atau tidak. IDF juga tidak membeberkan siapa dalang tembakan roket tersebut. Dikabarkan memang Turki tengah memperbaiki hubungannya dengan Israel, namun dalam kenyataannya di sisi lain prajurit Erdogan di sisi lain melakukan serangan yang mungkin disengaja dan tidak dapat mencegah kubah besinya menghalau serangan tersebut. Hal ini membuat ribuan orang panik karena ledakan terdengar di mana-mana. Sementara itu diketahui sebelumnya sistem pertahanan rudal Iron Dome milik Israel dipertanyakan setelah 5 warganya tewas akibat serangan roket. Sistem yang menurut para pejabat Israel memiliki tingkat intersepsi 90% itu telah melindungi banyak nyawa di Tel Aviv. Namun sumber intelijen telah memperingatkan bahwa Hamas telah meningkatkan persenjataannya secara signifikan sehingga mampu menembus perisai besi Israel. Iron Dome selalu memiliki kelemahan, tulis analisis intelijen, terorisme dan hukum Jerusalem Post Yonah Jeremy Bob dikutip dari Telegram. Kendati demikian, Bob menyebut kondisi itu bukan berarti Iron Dome tidak lagi efektif. Skala serangan roket minggu ini belum pernah terjadi sebelumnya, dengan sekitar 1000 rudal ditembakkan pada jarak yang lebih jauh untuk menantang kemampuan sistem Iron Dome. Diperkenalkan 10 tahun lalu, sistem Iron Dome dikembangkan oleh 2 perusahaan pertahanan Israel dengan bantuan keuangan dan teknis dari Amerika Serikat. Iron Dome dirancang untuk mencegat roket dan mortir jarak pendek dengan menggunakan sistem deteksi radar, kemudian menembakkan roket ke udara untuk menghancurkan rudal yang masuk. Militer Israel telah mengerahkan 10 sistem Iron Dome di seluruh negeri, namun apalah daya pada kenyataannya kini berkata lain. Sementara itu, Turki ngamuk atas intervensi Israel terhadap jemaah di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, serta ancaman terhadap status atau semangatnya. Hal tersebut disampaikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas. Selama telepon, saya memberitahu Abbas bahwa saya sangat mengutuk intervensi Israel terhadap jemaah di Masjid Al-Aqsa